Penyidik Polda NTB memeriksa Iwayan Agus Suartama, 22 tahun, alias Agus Buntung sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan, Senin, 9 Desember 2024. Mengenakan jaket hoodie hitam, Agus Buntung mendatangi Polda NTB ditemani ibunya dan tim kuasa hukumnya. Ia menjalani pemeriksaan di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan, saat ini Agus masih menjalani pemeriksaan. Selain itu, kata Syarif, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Polisi bakal gelar rekonstruksi besok. Polisi menjadwalkan menggelar rekonstruksi kasus yang menjerat Agus Buntung, Selasa, 10 Desember 2024, besok. Rekonstruksi tersebut dilakukan untuk memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB dalam rangka melengkapi bukti-bukti. Terpisah Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nenen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah menerima berkas tahap pertama terkait kasus dugaan pelecehan seksual Agus difabel pada 29 November 2024. Mantan Wakajati NTB itu mengatakan pada berkas tahap pertama tersebut hanya ada satu korban yang melapor. Sementara sampai saat ini sudah ada 15 korban yang melapor di Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB. Nenen mengatakan jaksa peneliti meminta Polda NTB untuk segera melengkapi alat bukti sekurang-kurangnya 14 hari setelah pemberitahuan. Nenen mengatakan Polda NTB akan menggelar rekonstruksi di sejumlah TKP terkait perbuatan pidana Agus. Untuk melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini. Dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya bentuk adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Tahanan rumah sudah dilakukan selama 20 hari. Apakah saat pemanggilan misalnya akan langsung ditahan di Mapolda atau seperti apa? Enggak, karena kita melihat situasi belum, kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenuhi, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Untuk para tersangka, korban, apakah sudah ada penambahan yang diperiksa hari ini? Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Nanti kita rencanakan lagi karena kita ada butuh koordinasi dan integrasi dengan jaksa. Jadi kita lihat waktu kesediaan jaksa untuk hadir di lokasi rekonstruksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.